Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan cenderung cinta kepada dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwasanya derajat hadis ini adalah hasan. Ini pencerahan dari Nabi SAW agar kita tidak tertawan dengan dunia. Itu bisa lihat ya, orang yang tertawan itu atau dibelenggu ketika dengar adzan, nggak bisa dia berangkat. Padahal dia punya keinginan. Kenapa? Karena terbelenggu, dirantai. Di hadis ini Nabi SAW mengatakan la tattakhidhu bai'ah. Bai'ah itu para ulama menjelaskan, kalau diterjemahkan di sini kekayaan ya. Bai'ah itu seperti tanah, pertanian, kita aset lah. Jangan kalian ngumpulin aset gitu. Akhirnya kalian jadi cinta sama dunia. No, emangnya nggak boleh? Boleh, asalkan buat akhirat. Tapi kalau kalian beli tanah lagi, berapa beli tanah? Alhamdulillah, beli tanah di sini 5 hektar. Di sana beli 10 hektar. Di sana bikin pabrik. Di sana bikin hotel, di situ bikin apartemen. Kira-kira gimana kondisi hati orang ini? Yang ditakutkan. Nabi kan mengatakan, fatarghabu fid dunya. Nanti kalian jadi cinta sama dunia. Karena merasa, aku punya banyak di sini. Aku punya rumah di sini, aku punya usaha di situ. Aku punya harta segini, segitu. Nggak mikirin akhirat. Itu yang ditakutkan. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh punya usaha, punya aset. Boleh. Tapi jangan ditumpuk. Kalau bisa, ya kalau mau bicara balance, setengah-setengah lah. Setengahnya buat akhirat, setengahnya buat dunia. Itu kalau engkau mau bilang, katanya jangan terlaluan lah Ustaz, akhirat terus, enggak lah, setengah-setengah lah. Engkau punya uang 1 miliar, oleh 500 dunia, 500 akhirat. Siap. Berat kayaknya. Kalau punya uang 10.000, setengah dunia, setengah akhirat, kuat. 5.000 buat akhirat, 5.000 Ustaz, buat akhirat. 5.000 buat dunia. Tapi kalau engkau punya uang 10 miliar, mungkinkah setengahnya buat akhirat? Yang ada dalam benak banyak manusia, dia punya uang 100 miliar umpamanya. Kira-kira berani nggak dia? 50 miliarnya buat akhiratnya. Dia akan berpikir 100 miliar ini untuk beli aset lagi, untuk usaha lagi, dikembangkan terus. Hanya condong sama dunia. Ini yang Nabi ingatkan. Sebagian sahabat Nabi, Masya Allah, punya pohon kurma. Punya pohon kurma itu kan, apa istilahnya? Kurma itu ditanam, kemudian dikasih tempat merambatnya ya. Ada sahabat Nabi, Amr bin As, atau selain beliau, di Taif itu punya 1 juta pohon. 1 juta. Bayangkan coba. Kalau hasilnya 1 pohon 1 dirham, jadi 1 juta dirham. Boleh, silahkan. Tapi jangan kemudian kita berpikir mengembangkan usaha untuk dunia saja. Lupa sama akhirat. Punya aset akhirat lah. Beli tanah sini buat sekolahan. Bangun sini buat akhiratnya. Itu untuk menyelamatkan jantung kita. Benar loh. Yang disebutkan Nabi SAW itu benar-benar terjadi. Bagaimana orang ya? Coba kita lihat orang-orang yang suka menumpuk kekayaan. Modelnya kolektor mobil mewah. Bagaimana kondisi hati dia? Antum punya mobil mewah, jumlahnya 50. Kira-kira hati antum gimana? Pagi ngelihat yang satu itu, ngelihat yang ini. Belum tentu dipakai semuanya. Terus kenapa beli? Hanya untuk melampiaskan syahwat. Duitnya ada. Maka ketika bingung kau punya duit lebih buat apa? Ada tempat menabungnya. Aset dunia silahkan, aset akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan ya, idza tabayatum bil ainah. Kalau jual beli kalian sistemnya riba yang terselubung inai. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara. Kalian sibuk dengan ekornya sapi,
Bisa jadi untuk pertaniannya, peternakannya. Dia punya kebun sawit, ribuan hektar. Dia punya sapi jumlahnya ribuan juga. Wa taraktumul jihad. Lalu kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'hu. Gak bakal dicabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena orang kalau miskin tuh jemaah, kadang kala ya Allah, iyalah kalau mati mudah-mudahan husnul khotimah ya. Karena dia nggak punya apa-apa. Tapi kalau banyak duitnya, sayang. Dia mungkin kepingin ini, kepingin itu. Bahkan kalau dikatakan, kira-kira antum siap nggak kalau dicabut nyawanya? Aduh, belum kayaknya ya. Masih kurang amal solehnya. Katanya. Kalau bicara masih kurang amal soleh, seharusnya harta yang dia gunakan itu untuk amal soleh. Tapi ternyata enggak. Harta yang dia gunakan untuk investasi dunia lagi. Akhirat dilupakan. Jamaah rahimakumullah. Itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.